Shalom. Shalom, lambaikan tangan kita. Kita yang bersuka cita pada sore hari ini. Walaupun cuaca hujan, tapi banyak anak-anak Tuhan bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita bawa hati kita, kita siapkan hati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa beribadah, kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Dan ini ucapan syukur kami, ungkapan kasih kami kepadamu Tuhan. Kami datang bersehati, kami datang bersepakat untuk memuji, memuliakan namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Makasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memulihkan kita. Dia Allah yang ajaib bagi kita. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Bersama-sama katakan, Kau Tuhan Yesus yang ajaib. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup melimpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyembuhkan kami. Kau sungguh baik. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Katakan, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Katakan lagi bersama, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kami percaya Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku.
sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, kami agungkan Engkau. Ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Seberapa hati kita yang haus di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, berikan pujian yang terbaik untuk Dia. Yang ajaib dalam hidupku, ku sembah Kau, agungkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Yesus jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Sekali lagi katakan, Yesus Kau jawabanku, jawabanku. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur, Kau jawaban kami. Kau segala-galanya bagi kami. Kau lebih dari segalanya. Kau lebih dari apapun di dunia. Sebab itu kami datang menyembah-Mu. Sebab itu kami mengagumi-Mu Tuhan. Kami berikan hormat syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan yang sanggup pulihkan kami, Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami, Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat-Nya. Tak satu pun yang sanggup menolong. Tangan jari Tuhan yang ajaib mengangkat kami, membawa kami terbang tinggi bersama-Mu. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Engkau baik. Yesus Kau ajaib bagi kami. Yesus Kau luar biasa. Kasih setiamu tak pernah berubah. Anugerah-Mu selalu baru bagi kami. Kami bersyukur menikmati setiap hari yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki-Mu. Kami bersyukur jadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur untuk segala-galanya yang dapat kami balas kasih-Mu. Yesus, Yesus, ini pujian kami. Ini umat-Mu datang menyembah-Mu. Ini umat-Mu membawa korban syukur bagi-Mu. Haleluya, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya kasih setia-Mu kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik bagi kami. Tuhan baik. Kami menyembah. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Pada malam hari ini kita mau datang bawa hati kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih Kristus, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, pada malam hari ini kita mau datang membawa pujian kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau datang puji Dia. Oh haleluya. Engkau sungguh baik
memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau puji Dia karena Dia adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita, amin. Tetap semangat bersukacita sebab Tuhan memberikan nyanyian baru di mulut kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyanyi, untuk tidak menyembah Tuhan. Amin. Selalu ada nyanyian di lidah kita. Selalu Tuhan beri nyanyian yang baru bagi kita. Mari kita bersukacita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya
Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Ya sayang, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Katakan lagi, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Katakan lagi, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi, Firman-Nya digenapi. mari kita bersuka cita lebih lagi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita masih mau bersuka cita. Amin. Kita mau lebih lagi bersuka cita sebab Tuhan tidak pernah gagal terhadap firman-Nya. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang ajaib. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama. Yang tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia
Haleluya. Tuhan memberkati pujian kita pada malam hari ini. Kita akan memberikan korban kita yang pertama. Kita angkat suatu pujian. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Katakan dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus lahir, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus lahir, dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Pujian, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan selalu membawa kehidupan kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ya, Yesus. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
besar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, kami sangat mengucap syukur karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada di hadirat Allah. Kami tahu setiap keputusan yang kami ambil dari rumah kami untuk kami ada di tempat ini, semua tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat mengungkapkan satu persatu semua perbuatan baik Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Semua yang Tuhan buat bagi kami itu baik. Dan malam hari ini kalau kami boleh ada di sini, bibir mulut kami menyembah Tuhan, hati kami menyembah Tuhan, sebagai satu respon kami terhadap apa yang Tuhan sudah buat bagi kami. Terimalah menjadi satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan altar yang sudah menghentar kami dalam pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya kami akan duduk tenang, karena mandat sorga akan disampaikan pada malam hari ini bagi kami. Sebab itu Bapa di sorga, berikan kami hati sebagai seorang hamba yang tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi tunduk di bawah otoritas firman-Mu, melakukan firman, melakukan ketetapan hukum-hukum Tuhan, supaya kami akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari mengalami kekuatan iman yang luar biasa, sehingga apapun itu yang datang dalam kehidupan kami, badai hidup, tantangan, pergumulan, kami akan tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Secara pribadi saya boleh kembali berdiri di hadapan hamba Tuhan dan juga keluarga besar jemaat GPDI El Shaddai Mohoni di tempat ini. Dan meskipun dalam cuaca yang hujan, tapi saya lihat antusias jemaat Tuhan untuk tetap ada di rumah Tuhan ini begitu luar biasa. Dan mari kita tetap tingkatkan terus di hari-hari ini untuk kita datang mencari Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Penindasan, kesesakan, kelaparan, telanjang, bahaya, pedang, bahkan hujan sekalipun, tidak akan ada yang bisa memisahkan. Kita pernah bilang ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah boleh mempercayakan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan firman Allah. Dan tidak berlama-lama, coba kita lihat langsung Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16, ayat yang sudah sangat familiar di telinga kita. Ya, sudah ada di depan. Mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama dalam hitungan ketiga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara pernah mendengar istilah atau kata efisiensi? Pernah saudara ya? Istilah efisiensi, kata efisiensi. Ini pengertiannya bagus sekali. Saya memperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu memiliki pengertian kemampuan dalam menjalankan tugas dengan baik dan tepat, dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Bagus sekali pengertiannya.
Saya kasih contoh saudara tentang efisiensi ini. Saudara, seperti sebagian besar pasti kita tahu tentang kebijakan presiden. Tentu itu sudah sangat familiar di telinga kita. Kebijakan presiden di tahun 2025 ini di mana dikatakan bahwa akan ada efisiensi anggaran, dan itu sudah berlaku, sedang berlaku efisiensi anggaran. Ya. Efisiensi anggaran itu apa? Itu artinya pengurangan atau pemangkasan anggaran untuk dialokasikan kepada program prioritas pemerintah. Begitu. Ya. Jadi kalau efisiensi anggaran, saya ulang sekali lagi, efisiensi anggaran ini yang menjadi kebijakan presiden di tahun 2025 ini. Dan itu sementara berjalan, saudara. Efisiensi anggaran itu pengurangan atau pemangkasan, ya, anggaran untuk dialokasikan kepada program prioritas pemerintah. Jadi apa yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat itu dulu yang paling utama. Nah, sehingga anggaran-anggaran itu yang dibagi-bagi itu ke setiap daerah, termasuk Kabupaten Morowali Utara. Saya mendengar isu, saudara, bahwa memang dampaknya itu betul-betul ada di Morowali Utara ini. Mungkin di sini ada Pak Kades, pasti lebih tahu. Tapi saya mendengar isu seperti itu. Dampak dari yang namanya efisiensi anggaran ini, ya. Nah, saudara, efisiensi anggaran itu tadi saya katakan bahwa pemangkasan. Kenapa? Karena ada yang lebih prioritas, yaitu program pemerintah. Nah, sehingga dana-dana yang harusnya itu ke daerah dengan tujuan ini, tujuan itu, kalau tidak terlalu penting, itu dipangkas. Dan kemudian dananya dialokasikan kepada program prioritas pemerintah. Apa itu? Seperti makan gratis, ya kan, yang kita dengar, makan gratis, dan kemudian infrastruktur, dan kemudian pembangunan secara merata di setiap daerah, ya, di pelosok. Itu program prioritas pemerintah. Jadi yang tadi saya katakan bahwa semua dana-dana yang mungkin dulu-dulunya itu diterima, saudara, bersih, dan kemudian tiba-tiba mungkin sekarang ini tidak ada lagi, satu-satu mulai hilang. Itu terjadi namanya efisiensi anggaran, pemangkasan, karena masih ada yang lebih prioritas dari semuanya itu. Dan memang, saudara, itu dampaknya secara manusia, saudara, pasti tidak baik. Kita secara manusia tidak enak, karena pasti akan ada dampak-dampaknya, dan bisa saja itu sampai ke desa-desa, desa Mohoni termasuk, pasti itu akan ada dampaknya. Mungkin sekarang belum, tetapi pasti akan ada, ya. Tapi namanya pemangkasan memang seperti itu, efisiensi itu seperti itu. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sederhananya begini, efisiensi anggaran itu adalah mengurangi anggaran yang tidak terlalu prioritas dan menambah anggaran pada apa yang prioritas. Saya ulang, dikurangi apa yang tidak prioritas dan ditambah apa yang prioritas. Itu efisiensi, ya, efisiensi. Nah, kembali pada firman Allah pada malam hari ini, Efesus pasal 5 ayat 16. Ini sebagai kita, gereja Tuhan. Pesan penting yang dia mau sampaikan bagi kita, yang Tuhan mau kasih tahu sama kita, gereja Tuhan di akhir zaman, kita mengiring Tuhan jangan main-main, ya. Karena saya yakin bahwa kita sendiri sudah melihat dengan kasat mata kita bahwa betul-betul setiap tanda-tanda di dalam Alkitab itu digenapi, ya, bahwa Tuhan itu tidak akan lama lagi datang. Dan di sini, saudara, perlu sekali nasihat ini untuk kita tangkap, kita simpan dengan baik. Apa itu? Mengefisiensikan waktu kita untuk Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Mengefisiensikan waktu kita untuk Tuhan. Saya memperhatikan, kalau kita bicara waktu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ada kata istilah kronos dan kairos. Kronos itu kan, saudara, kita punya satu hari 24 jam, ya kan? Satu minggu 7 hari, satu bulan 30 hari. Itu kronos. Tapi kalau bicara kairos, itu kesempatan bagi setiap pribadi, saudara. Saudara, setiap kita itu dikasih tahu oleh Tuhan supaya kita bekerja. Kita berusaha dalam kitab pengkhotbah, bekerja sekuat tenaga. Pengkhotbah bilang, kita sibuk dengan pekerjaan kita setiap hari, setiap waktu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kita penuh dengan kesibukan. Oke. Kenapa? Karena kairos itu adalah waktu yang Tuhan berikan bagi kita.
Dan dulunya memang kita sibuk, saudara, sibuk dengan pekerjaan. Tapi kali ini, saudara, kita berbicara tentang efisiensi waktu. Perlu ada yang dipangkas di tengah-tengah kesibukan kita yang selama ini setiap hari kita sibuk dari waktu ke waktu. Kalau dulu oke, tapi kalau di hari-hari terakhir ini saya mau bilang perlu dipangkas apa yang tidak prioritas, dan mari kita khususkan waktu bagi Tuhan. Katakan amin. Ini yang paling penting, saudara, yang harus perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Kalau tidak terlalu penting, bahkan kalau penting menurut kita, usahakan dipangkas. Pangkas dan alokasikan waktu kita itu bagi Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, ada dalam ibadah, di hadiratnya. Ini yang mulia di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita gereja Tuhan, ini warning bagi kita. Ini kelihatan sederhana, ayat ini sederhana, saya mau bilang. Sudah saya katakan tadi, familiar di telinga kita, tapi ini malam kita diingatkan kembali, jangan main-main. Waktu Tuhan itu tidak lama lagi, saudara. Dan perlu kita mengefisiensikan waktu kita, pangkas semua itu. Apapun itu, saudara, yang tidak terlalu penting, pangkas. Dan mari kita mau alokasikan waktu kita untuk kita duduk di kaki Tuhan, duduk di hadirat Allah, mencari Tuhan. Ini yang paling penting di hari-hari ini. Amin. Nah, tidak berlama-lama, saudara. Ya, kata pergunakan, saya mempelajari di sini tadi, kata pergunakanlah. Itu ditulis dalam teks asli bahasa Yunani, itu exagorazo. Exagorazo di sini itu artinya memborong atau menebus. Luar biasa, memborong atau menebus. Apa itu yang diborong? Waktu. Apa itu yang ditebus? Waktu. Yang diborong itu waktu. Artinya, saudara, kalau selama ini kita sibuk dengan segala kesibukan aktivitas kita hari lepas hari, sekarang saatnya kita borong waktu yang tadinya untuk kesibukan kita borong waktu itu dengan kata yang agak kasar, saya mau bilang, kita korupsi waktu itu untuk kita memakai bagi Tuhan. Ini yang paling penting. Dan kalau bicara tentang menebus exagorazo di sini, menebus itu gini, kita kan dulu mungkin kita buang-buang waktu kita. Sadar atau tidak sadar, kan kita banyak kali kita buang waktu, kan? Kita banyak kali buang waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Banyak kali terkadang kita, padahal tidak ada kerja di rumah, tapi tidak mau datang ibadah. Banyak kali kita santai-santai di rumah, padahal ada jadwal doa, kita tidak mau hadir. Padahal di rumah juga tidak terlalu penting sebenarnya itu pekerjaan. Itu waktu yang terbuang sebenarnya. Dan kata exagorazo di sini itu menebus. Jadi di hari-hari ini, ya, di waktu-waktu saat ini, tebus semua apa yang dulunya pernah terbuang, tebus kembali. Dengan cara apa? Mari kita mau pakai waktu kita, ya, kita mau pakai semaksimal mungkin waktu kita untuk kita betul-betul datang mencari Tuhan di kakinya. Penting sekali ini bagi kita, gereja Tuhan. Penting sekali. Nah, langsung saja alasannya kenapa? Ya, kenapa kita harus memberi lebih banyak waktu bagi Tuhan? Ya, kenapa kita harus memberi lebih banyak lagi waktu bagi Tuhan di hari-hari ini? Sederhana sekali, kalimat selanjutnya dibilang begini, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang jahat itu bukan hari-hari yang seperti kita lalui, hari Senin jahat, hari Selasa jahat, hari Rabu jahat, hari Kamis jahat, bukan itu maksudnya. Tapi hari-hari yang dimaksudkan di sini itu adalah keadaan, kondisi. Satu kondisi, satu keadaan yang tidak bersahabat dengan anak-anak Tuhan. Ini yang akan kita alami, saudara. Hari-hari ini itu sementara berlaku. Saya ingat, saudara, dalam satu perikop di mana ketika iblis membawa Yesus di bukit yang sangat tinggi, Alkitab katakan di sana dalam kitab Matius pasal 4, dan kemudian apa? Iblis kasih lihat semua kemegahannya, kemegahan dunia itu dikasih lihat sama Yesus. Dia bilang, Iblis bilang begini, semua yang engkau lihat di dunia ini, segala kerajaan kemegahannya itu ada dalam kuasaku. Aku akan berikan semuanya kepadamu kalau engkau tunduk menyembah sama aku. Itu iblis bilang. Saya memperhatikan satu kalimat dari iblis begini, semua ini di dunia itu adalah dalam kuasaku. Itu dalam kuasa iblis. Saudara lihat, dunia itu dalam kuasa si jahat. Dunia dalam kuasa si jahat.
kita anak-anak Tuhan ada di dalam dunia ini. Ya. Kita anak-anak Tuhan, kita ada di dalam dunia, kita belum di sorga. Kita masih ada di dunia ini, saudara. Ya. Tapi luar biasanya begini, Yesus dia tolak itu. Dia tolak godaan itu. Kenapa dia bisa tolak? Ingat bahwa sebelumnya di situ ditulis bahwa memang Yesus waktu itu 40 hari 40 malam dia berdoa dan berpuasa. Dia sudah mengalokasikan waktunya untuk Tuhan, untuk Bapa. Dia berdoa, dia berpuasa di situ. Makanya waktu dihadapi godaan iblis, seperti apapun godaannya, bahkan semua kerajaan dunia ditawarkan, dia bisa tolak itu. Bagi kita anak-anak Tuhan, saya mau bilang, saudara tidak akan pernah bisa untuk menolak apapun itu. Apalagi kalau sudah ada uang, jabatan, harta dan sebagainya. Waduh, luar biasa. Saudara tidak akan mudah. Saudara pasti akan dengan mudah kalau saudara tidak mengalokasikan waktu untuk datang di kaki Tuhan. Itu cuma bisa kita tolak, ya, kita mampu menghadapi suasana atau kondisi keadaan yang jahat di dunia ini. Waktu kita ada di kaki Tuhan, berdoa, menyembah, berlutut, memuliakan Tuhan, menikmati hadirat Allah. Di situ baru saudara bisa berkata, saya akan tolak semua apapun itu, rayuan godaan dari si jahat. Ya, ingat, bicara tentang hari-hari yang jahat. Hari-hari yang jahat itu tidak bisa kita mau lalui, kita mau lawan dengan banyak uang, tidak bisa. Hari-hari yang jahat, satu kondisi yang tidak bersahabat dengan anak-anak Tuhan, itu tidak bisa kita mau lalui, kita mau lawan dengan pangkat yang ada pada kita, dengan jabatan yang ada pada kita, tidak bisa. Itu cuma bisa kita lawan, kita lalui, kita hadapi waktu kita ada di kaki Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan. Itu makanya efisiensikan waktu kita bagi Tuhan untuk kita ada dalam hadirat Allah. Sekali lagi saya mau ulang-ulang, terus ini penting saudara. Kalau saudara selama ini mungkin sibuk, hari-hari ini terlalu sibuk sampai tidak ada waktu untuk ada di hadirat Allah. Satu minggu untung-untungan kalau bisa satu kali ada di rumah Tuhan, untung-untungan. Saking sibuknya saudara tidak menyisikan waktu untuk ada di hadirat Allah. Saya mau bilang pada pagi hari ini berubah. Mulai alokasikan waktu, pangkas semua yang tidak penting dan alokasikan waktu itu untuk mencari Tuhan. Itu akan menentukan bagaimana kekuatan imanmu waktu menghadapi, waktu ada di suasana di mana kita ada di dalam yang namanya hari-hari yang jahat. Penting bagi kita. Itu yang satu. Yang kedua, kenapa kita harus memberi lebih banyak waktu bagi Tuhan? Yang kedua, Sefanya pasal 1 ayat 14. Sefanya pasal 1 ayat 14. Kenapa? Yang kedua, karena waktunya semakin singkat. Waktunya semakin singkat. Ya. Lihat, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Saudara harus aminkan firman Tuhan ini, amin. Rupanya kita kalau bicara tentang kedatangan Tuhan hampir-hampir sudah mulai bosan sepertinya mendengar. Tapi kita berkata firman itu ya dan amin. Lagu tadi berkata janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dan kalau Alkitab bilang seperti ini, dia pasti terjadi. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Ya, waktu Tuhan itu sudah sangat singkat. Makanya kenapa hari-hari ini supaya kita mengalokasikan waktu kita betul-betul memberi lebih banyak waktu lagi untuk Tuhan, bukan untuk dunia ini. Ingat, dunia ini cuma tempat sementara, tapi di sorga itu kekal. Alkitab bilang apa gunanya kita bekerja keras, kita berupaya, kita punya segala-galanya dalam dunia ini, tapi kita kehilangan sorga, itu tidak ada guna sama sekali, nol sama sekali, percuma sama sekali. Tapi mari pada malam hari ini, alokasikan waktu itu untuk Tuhan. Mulai pangkas. Saudara yang selama ini tidak terlalu penting, pangkas itu. Bahkan lebih penting sekalipun, mulai pangkas, ya. Lebih banyak lagi kasih waktu bagi Tuhan, dan itu tidak pernah sia-sia. Yang kedua di sini, waktunya itu semakin singkat. Saya ingat dalam Matius pasal 25 itu ada satu perumpamaan tentang anak darah, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saudara, waktu mereka menyongsong mempelai itu datang, ini akan jadi gambaran bagi gereja Tuhan di hari-hari ini.
Waktu mereka menyongsong mempelai, Alkitab berkata bahwa 5 gadis yang bijaksana, mereka tetap punya persediaan minyak. Sedangkan 5 gadis yang tidak bijaksana, yang bodoh, itu tidak punya persediaan minyak. Ya, mereka tidak diizinkan masuk dalam sebuah perjamuan, dalam sebuah pesta. Itu bukan karena tidak ada minyak, karena pada akhirnya ternyata 5 yang bodoh itu tetap ada minyak. Jadi bukan karena minyak, alasan minyak sehingga mereka tidak bisa masuk, bukan itu. Tapi yang saya mau bilang, karena mereka selama ini terlalu banyak santai. Itu poinnya. Terlalu banyak santai. Mereka lebih memilih santai daripada mempersiapkan minyak, seperti 5 gadis yang bijaksana. Ya, mereka tidak tahu mengalokasikan waktu. Tidak tahu mereka. Terlalu banyak santai-santainya. Sementara yang 5 gadis bijaksana ini, mereka punya persiapan. Sehingga kita waktunya tiba. Meskipun mereka dalam keadaan waktu itu sementara tidur. Tapi waktu tiba, mempelai datang. Mereka dalam keadaan yang tetap siap. Sementara yang 5 gadis bijaksana, padahal mereka tahu sebenarnya. Mereka tahu bahwa mempelai akan datang. Dan mereka lah yang akan menyongsong. Dia tahu. Tapi selama ini ternyata mereka cuma banyak santai. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ini akan menjadi gambaran. Kalau kita gereja Tuhan terlalu banyak santai di hari-hari ini, tidak bisa mengefisiensikan waktu kita, terlalu banyak santai, tidak bisa pangkas waktu-waktu yang sebenarnya tidak terlalu penting, dan kemudian kita kasih untuk Tuhan. Kita terlalu banyak santai. Saya mau katakan, nasib kita pada akhirnya bisa jadi akan sama seperti 5 gadis yang bodoh ini. Mari di hari-hari ini sederhana sekali firman Tuhan. Tapi kembali kita diingatkan, yuk kita cari Tuhan. Sesuatu yang tidak terlalu penting, tidak usah. Datang cari Tuhan. Ke kebun siapa yang atur? Kita yang atur atau kebun yang atur? Kita yang atur waktu. Ya, bukan kebun yang atur waktu kita, tapi kita yang atur waktu, yang atur kebun. Jadi saya kira ada sesuatu yang memang bisa kita jangan dulu. Karena ini jam ibadah, ini waktu ibadah. Itu hal yang paling prioritas. Saudara lihat, seperti kembali pada ilustrasi saya dari awal tadi. Presiden tidak mau tahu. Memang efeknya itu tidak bagus, tidak baik, dirasakan oleh setiap daerah. Ya, bahkan mungkin masyarakat akibat yang namanya tadi efisiensi anggaran. Ya, tapi dia tahu apa yang paling prioritas. Dia korbankan segala sesuatu demi terwujudnya prioritas, program prioritas. Dia korbankan segala sesuatu demi terwujudnya program itu. Saya mau bilang, kita sebagai anak-anak Tuhan berani berkorban, korban waktu demi apa? Demi apa? Demi sorga. Amin. Haleluya. Mari mulai alokasikan waktu kita di hari-hari ini. Kalau mungkin saudara terlalu sibuk di hari-hari ini, mari kita mau pangkas itu dan kita mau kasih waktu itu untuk Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tentang apa yang terjadi di hari-hari ini, betul-betul ada perubahan yang begitu luar biasa, saudara. Ada perubahan. Penginjil-penginjil jalanan itu mendengungkan Injil di setiap tempat, kota, negara-negara yang tidak pernah terjangkau oleh Injil. Bahkan saudara, di Israel sekalipun, di kalangan orang Yahudi yang tahu-tahu menolak Yesus, saya baru-baru melihat di sana dikumandangkan Injil, meskipun mereka dicaci maki, mereka dicerca, saudara, mereka ditolak, mereka dihina, bahkan mungkin mereka juga diludahi. Tapi tidak, Injil tetap dikumandangkan. Mungkin dulu-dulu tidak seperti itu, tapi sekarang di setiap negara penginjil-penginjil jalanan kumandangkan tentang Injil. Saya mau bilang, itu alarm yang Tuhan kasih tahu sama kita bahwa memang saatnya, waktunya itu akan datang. Waktunya itu sudah tidak lama lagi bagi kita. Sebab itu mari sebagai orang yang sudah percaya, yang sudah terima kasih karunia Tuhan, tugas kita tidak terlalu berat. Cukup mari kita alokasikan waktu kita untuk senantiasa datang di kaki Tuhan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas.
Saudara, kenapa kita harus mengalokasikan waktu untuk Tuhan? Pemuda, secara khusus anak-anak sekolah, ya. Kalau anak-anak sekolah tidak mengalokasikan waktu untuk belajar dan terus belajar, waktu ujian itu kewalahan. Dia tidak bisa isi soal-soal, pusing 7 keliling. Ya, orang percaya seperti itu. Kalau dia tidak bisa mengalokasikan waktu untuk Tuhan, di kaki Tuhan, waktu dia hadapi tantangan, waktu dia hadapi ujian, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau bilang, kalau orang selalu ada di kaki Tuhan, duduk di hadirat Allah, saya mau bilang, tidak ada yang bisa. Dia mampu, saya yakin dia sanggup. Dia akan berjalan semakin lama semakin kuat. Itu yang Alkitab bilang, semakin lama dia semakin kuat. Dia punya iman yang kokoh. Dia punya fondasi yang kuat. Haleluya. Karena itu mari di hari-hari ini, yuk kita mau alokasikan waktu kita untuk Tuhan. Kurangi, ya, kurangi waktu-waktu kita untuk dunia, dan kita tambah waktu-waktu kita untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Amin firman Allah. Tutup Alkitab kita. Saya mengundang pemain musik. Sebelum mic ini saya serahkan, saya rindu kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Haleluya. Mari luangkan waktu saudara di hari-hari ini. Terkadang kita terlalu sibuk sampai kita lupa untuk berdoa saat kita bangun pagi. Terkadang pikiran kita langsung di tempat kerja, pikiran kita langsung di tempat kita beraktivitas. Setiap hari bangun pagi, pikiran kita langsung di tempat kerja. Malam hari ini lewat firman Allah, mari alokasikan waktu kita untuk Tuhan. Ambil waktu bagi Tuhan. Kurangi waktu untuk kesibukan-kesibukan kita, dan perbanyak waktu lagi untuk Tuhan. Haleluya. Baru Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, bersamamu. Ku ingin selalu. Terima kasih Tuhan, denganmu menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Haleluya, selamanya. Hanya dekat. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Allah. Mungkin hari-hari ini engkau terlalu sibuk. Saudara terlalu sibuk dengan kesibukannya setiap hari. Tanpa disadari saudara mulai kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Karena saudara lebih memprioritaskan tentang kesibukan-kesibukan saudara dibanding ada di hadirat Allah. Kalau hari-hari ini saudara mulai kehilangan sukacita, ada kehilangan damai sejahtera, Tuhan minta
Mari kita kembali alokasikan waktu kita bagi Tuhan. Mulai pangkas sesuatu yang tidak terlalu penting. Pangkas itu. Dan mari kita mau kasih waktu sepenuhnya bagi Tuhan. Lebih banyak lagi waktu bagi Tuhan. Ingin selalu bersekutu dan menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin, 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 amin. Nikmati hadiratnya malam hari ini. Nikmati hadiratnya. Nikmati Tuhan. Kau dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara malam hari ini. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Roh Kudus, Engkau guru besar kami, terus ajar kami. Dan buat kami untuk lebih dan lebih lagi mengutamakan hal-hal yang prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Buat kami, meskipun kami di tengah-tengah kesibukan kami, tidak akan pernah melupakan Tuhan. Selalu dan selalu Yesus yang prioritas dalam hidup kami. Di hari-hari yang jahat ini Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami. Tetapi di hari-hari yang jahat ini, kami semakin melekat dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berkati Tuhan oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Biarlah terus kita memiliki hati yang bijaksana untuk melewati hari-hari kita sepanjang hari selanjutnya. Sampai kita menjadi orang yang peka terhadap kairosnya Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita pada malam hari ini yang kedua. Dan kita bersama-sama angkat pujian bersama-sama. Yesus bagiku.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk malam hari ini. Kau sungguh Tuhan yang ajaib. Biarlah kami menjadi wanita yang bijaksana, yang selalu menyediakan minyak dalam kehidupan kami, dengan tekun beribadah, dengan selalu mencari Tuhan, dan tidak jemu-jemunya kami Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang memampukan kami, supaya kami ini layak di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau datang yang kedua kalinya, Engkau menjadikan kami ini mempelai-Mu yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Ini persembahan kami pada malam hari ini, Tuhan kuduskan sehingga menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah senantiasa memberikan pertolongan dalam penggembalaan, dalam penginjilan dimanapun beliau berada. Tuhan selalu menopang dan Engkau menyertainya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita pagi berdiri. Kita akan jasa ibadah kita. Mari kita bersama-sama kita angkat pujian. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Malam hari ini kami bisa ada di rumah Tuhan berkumpul, memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Kami berkata kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan anugerah-Mu. Kami kagum akan berkat-berkat-Mu. Kami kagum akan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menyenangkan Engkau, memunyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga buat berkat firman Tuhan yang telah datang bagi kami. Biarlah kami menyadari waktu-waktu yang ada ini adalah jahat. Biarlah kami tidak hanya memfokuskan waktu untuk pribadi diri kami sendiri, tapi biarlah kami membagi waktu juga untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk Engkau, berhubungan dengan Engkau, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hidup kami sementara dalam dunia ini. Ada waktunya kami akan tinggalkan segala sesuatu, tapi apa yang kami lakukan untuk Engkau, itulah Tuhan yang akan membawa kami untuk menikmati kasih karunia di dalam kekekalan. Berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami. Engkau pakai terus dia dimanapun dia melayani Tuhan. Dalam sidang mereka di Molino, kami berkata di dalam nama Yesus, tempur tangan Tuhan, anugerah Allah, pemakaian Allah terus menjadi bagian hamba Tuhan yang ada. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami tidak bisa melangkah dengan kekuatan kami. Kami perlu kekuatan Tuhan untuk memberkati, menolong, menjaga, memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kembali umat-Mu akan beraktivitas dalam usaha bidang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Untuk itu kami memohon tuntunan Tuhan, campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai umat-Mu di sepanjang minggu ini. Memberkati usaha mereka, memberkati jerih lelah mereka. Apa yang mereka usahakan biarlah di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Lindungi, jaga, pelihara dari bara bahaya kecelakaan. Biar perlindungan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Sehat-sehatkan kami di sepanjang minggu ini. Kekuatan kesehatan dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Sana keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudari-saudara kami, dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah juga Tuhan menolong, memberkati, menjaga, memelihara mereka. Yang dalam pekerjaan, berkati pekerjaan mereka, dalam studi, pendidikan, kuliah. Biarlah Tuhan memberkati kuliah mereka. Jadikan generasi kami, keluarga kami dimanapun mereka berada menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Segala doa kerinduan yang dimohonkan di hadapan Tuhan hari ini. Ada keinginan, ada harapan, biarlah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berkata itu akan menjadi kenyataan. Amat terlebih untuk mempermuliakan Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kami terus menikmati kasih karunia Allah, menikmati anugerah Allah, menikmati kebaikan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Semua yang telah hadir kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan kami berkata Tuhan, apa yang kami berikan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Engkau Allah yang sanggup untuk terus membalas berkat dengan apa yang kami bisa beri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hiduplah selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.